Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarto Okarem yang merupakan Uskup Emeritus Keuskupan Sorong. Hari ini yang merupakan Minggu Biasa yang ke-17. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari Kitab Raja-Raja bab 3 ayat 5, kemudian dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 12, menceritakan bahwa Salomon diangkat menjadi raja Israel. Ia seorang raja yang sudah lama dinantikan dan terlatih sebagai orang yang baik dan bijaksana. Berlutut di hadapan Tuhan, ia mohon bimbingan Tuhan agar dapat menjadi pemimpin yang pantas dan bijak. Ia mohon dengan hati yang faham dan tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kebijakan sejati adalah tahu membeda-bedakan. Maka jawab Tuhan atas permohonannya ini ialah, "Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian." Bijak berarti tahu taat kepada Allah. Dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah yang selalu taat kepada Allah Bapanya. Dan dalam Injil Matius hari ini, Yesus menerangkan ketaatan manusia kepada Allah dalam suatu perumpamaan, menjual segala miliknya untuk membeli apa yang dianggapnya sebagai yang terpenting bagi hidupnya. Artinya, selalu memilih yang terbaik menurut kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pengertian atau gambaran tentang kerajaan surga diberikan Yesus dalam berbagai perumpamaan. Misalnya, sebagai seorang yang mencari domba yang hilang, atau seorang perempuan yang kehilangan uang peraknya, seorang ayah yang kehilangan anaknya. Jadi kita seolah-olah kehilangan kerajaan Allah itu. Yesus ketika tampil di depan umum menegaskan bahwa kerajaan surga sudah datang. Tetapi murid-muridnya, baik dahulu maupun sekarang, justru tetap bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Bagaimana kita dapat mengenalnya? Perlu diketahui, saudara-saudara terkasih, bahwa di zaman Yesus, orang biasa menyimpan kekayaannya demi keamanannya di dalam tanah. Dan bila menangkap ikan yang dianggap baik dikumpulkan, dan tidak baik dibuang lagi ke laut. Dalam perumpamaan-perumpamaan itu, yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah bukanlah suatu lembaga atau badan, melainkan seorang pribadi, yaitu Yesus dari Nazaret. Pribadi inilah merupakan gambaran Allah yang tak kelihatan.
pribadi Yesus sendiri itulah kerajaan Allah yang diwartakannya kepada kita dengan diterangkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan kerajaan Allah itu telah diwartakan dan diperlihatkan Yesus kepada kita lewat ajaran, perbuatan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa kerap kali kita merasa belum mampu menerima, memiliki, apalagi menghayati sepenuhnya apa yang diwartakan Yesus tersebut, baik bagi diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita terhadap orang lain. Apakah sebabnya? Karena kita belum mau konsekuen mengambil keputusan untuk memilih harta paling utama, yaitu ajaran dan teladan hidup Yesus yang terbaik bagi kita. Yesus telah mewartakan Injil tentang kerajaan Allah, atau dengan kata lain, Ia telah mengadakan evangelisasi pribadi dirinya dengan segala kebaikannya, namun juga dengan segala tuntutannya, terutama di zaman kita sekarang ini, di mana terdapat situasi dan kondisi masyarakat yang penuh ketegangan, kekhawatiran, ketidakpastian, kehilangan harapan. Kita sangat membutuhkan reevangelisasi atau evangelisasi baru. Saudara-saudara terkasih, apa artinya bagi kita mengadakan reevangelisasi atau evangelisasi baru? Berarti menggali kembali harta Injil, yaitu pribadi Yesus yang terpendam dalam hati kita. Dan harta yang diketemukan lagi itu dibandingkan nilainya dengan harta tampak yang kita miliki lahiriah sekarang ini. Harta yang terpendam ialah sabda Allah, Injil, ajaran dan teladan Yesus. Sedangkan harta lahiriah yang tampak ialah kekayaan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan banyak lainnya, seperti fasilitas dan kemewahan. Maka mengadakan evangelisasi baru berarti mau dan berani mengambil keputusan harta mana yang akan dipilih. Injil, yaitu sabda Allah atau harta kekayaan, perintah Allah atau kehendak atau keinginanku sendiri. Saudara-saudara, Yesus datang untuk memasukkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang sudah dibangunnya. Di dalam kerajaan-Nya, Ia hanya berbuat yang baik, memberi makan minum kepada orang lapar, menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang susah dan berduka, mengusir setan, mengampuni orang berdosa, membangkitkan orang mati. Meskipun Ia sendiri rela menderita dan mati di salib, namun bangkit kembali.
itulah kerajaannya, itulah harta yang diberikan kepada kita, bukan harta apapun lainnya. Karena itu, marilah kita selalu memilih dan memiliki harta Yesus yang otentik atau murni. Demikianlah renungan daripada Monsinyur Hadi Sumarto Okarem. Sekian dan terima kasih.